Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Hadi Kusuma SPDI MM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya atas nama Rizka Aulia akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Motivasi Belajar Sejarah siswa kelas 12 di SMK Yasmida Ambarawa. Pada bab pertama, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang bisa memiliki media sendiri. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dan jejaring internet. Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi, baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Problematika motivasi belajar pada peserta didik sekarang ini semakin kompleks termasuk candu penggunaan media sosial yang berkembang pada dinamika masyarakat kita, khususnya Indonesia. Asumsi yang ada, motivasi belajar dapat dilihat dengan prestasi dan perspektif kognitif dari peserta didik, baik pelajar sekolah dasar atau mahasiswa perguruan tinggi. Status yang ada tidak banyak menimbulkan perbedaan akan motivasi belajar. Hal ini menjadi sebuah kecenderungan bahwa kesadaran akan motivasi belajar tidak hanya dilihat dari aspek umur dan status, tetapi juga dilihat dari gaya hidup masing-masing individu. Paradigma dalam sebuah perkembangan teknologi adalah untuk membantu dan menstimulus motivasi belajar, baik aspek kognitif maupun psikomotor para peserta didik di era modernisasi sekarang. Tetapi faktanya perkembangan teknologi dan adanya media sosial membuat arus balik sehingga mayoritas para pecandu media sosial menurunkan motivasi belajar mereka. Problematika dan kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar itu wajar dan harus dipecahkan, bukan dihindari. Dengan adanya problematika ini dibutuhkan sebuah proses analisis untuk mencari solusi dari penyebab kesulitan siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal sejarah, sehingga diharapkan ke depannya siswa tidak akan lagi menemui kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal sejarah. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah 1. Munculnya fenomena media sosial seperti Instagram dan WhatsApp yang telah membuat banyak orang khususnya anak-anak muda usia sekolah kecanduan sehingga berpengaruh pada intensitas belajar mereka. Yang kedua, seringnya anak-anak sekolah bermain media sosial seperti Instagram dan WhatsApp menjadikan mereka malas belajar dan menurunnya minat belajar. Yang ketiga, rendahnya intensitas belajar siswa kelas 12 terhadap mata pelajaran sejarah. Dan yang keempat, kurangnya respons siswa terhadap mata pelajaran sejarah pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pembahasan masalah. Agar dapat penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan tidak terjadi salah tafsir, maka ruang lingkup permasalahan perlu dibatasi pada identifikasi masalah nomor 1. Dengan demikian diharapkan masalahnya dapat dikaji secara mendalam untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal ini, penulis membatasi penelitian hanya difokuskan pada siswa kelas 12 di SMK Yasmida Ambarawa. Media sosial yang akan diteliti yaitu Instagram dan WhatsApp, karena kedua aplikasi tersebut sering digunakan oleh siswa-siswi SMK Yasmida Ambarawa. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana penggunaan media sosial pada siswa kelas 12 SMK Yasmida Ambarawa.
Dan yang kedua, bagaimanakah jenis-jenis media sosial yang digunakan siswa kelas 12 di SMK Yesmida Ambarawa? Yang ketiga, bagaimana intensitas belajar sejarah siswa kelas 12 SMK Yesmida Ambarawa? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh penggunaan media sosial terhadap intensitas belajar sejarah siswa kelas 1 di SMK Yesmida Ambarawa? Tujuan peneliti di sini untuk mengetahui penggunaan media sosial pada siswa kelas 2 di SMK Yesmida Ambarawa. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis media sosial yang digunakan siswa kelas 12 di SMK Yesmida Ambarawa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui intensitas belajar sejarah siswa kelas 2 SMK Yesmida di Ambarawa. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap intensitas belajar sejarah siswa kelas 2 di SMK Yesmida Ambarawa. 3. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, metode analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel yang biasanya ditentukan secara acak untuk diambil datanya, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Tempat pelaksanaan penelitian ini di SMK Yesmida Ambarawa, yang beralamat di Jalan Utama Nomor 5 Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dengan mengambil sampel dari kelas 12. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditempatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi sendiri memiliki dua sifat. Yang pertama, populasi homogen, dan yang kedua, populasi heterogen. Populasi homogen yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Dan sifat populasi heterogen yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batasan-batasannya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan selanjutnya sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengambil data karena jumlah objek penelitian yang terlalu banyak. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, tes, dan wawancara. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mencari tahu tentang data-data awal yang berkenan dengan penelitian. Dan yang kedua, tes. Tes itu metode tes digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat penguasaan siswa terhadap materi dengan melihat hasil akhir belajar antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan yang terakhir, wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas, namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Metode analisis data. Metode ini memiliki 2 tahap. Yang pertama, metode analisis tahap awal, dan yang kedua, metode analisis tahap akhir. Metode analisis tahap awal dilakukan untuk mengetahui kondisi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan metode analisis tahap akhir itu mempunyai dua sifat, yaitu uji perbedaan 2 rata-rata dan uji regresi. Pada uji perbedaan 2 rata-rata ini
digunakan untuk menguji adanya perbedaan hasil belajar sejarah antara kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah diadakannya penelitian. Dan pada uji regresi untuk menguji adanya pengaruh media pembelajaran film dokumenter terhadap hasil belajar siswa. Sekianlah presentasi dari proposal ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kepada Bapak dosen saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.